Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk ekspansi ke Timur Tengah dan Afrika. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini masih sangat uptrend dan mendiversifikasi bisnisnya untuk masuk ke bisnis batubara. Apakah dengan diversifikasi ini sahamnya akan lanjut uptrend? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Cuan. Saham Cuan minggu ini kembali melanjutkan kenaikannya. Jadi bisa kita lihat pada hari Rabu Cuan berhasil naik kembali mengetes 2500, keesokan harinya terkonfirmasi resisten ini terlewati dan hari Jumat malah lanjut naik melewati resisten di harga 3000. Jadi hari Jumat Cuan masih naik arah 9% lebih ke 3150 dan saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan kemarin keluar pemberitaan bahwa Cuan merambah bisnis batubara metalurgi. Jadi Cuan mendiversifikasi bisnisnya. Jadi melalui anak usahanya yaitu PT Daya Bumindo Karunia. Selain itu ada sentimen positif juga untuk saham Cuan dan saham BRPT dan TPIA karena pengendalinya Bapak Prajogo kembali akan meng-IPO satu saham lagi yaitu saham Brand. Jadi karena mungkin teman-teman lihat saham Cuan belum lama IPO, setelah pertama kali diperdagangkan di bursa sampai saat ini harganya terus bergerak naik. Bisa kita lihat dari awal IPO sampai sekarang harganya terus naik dan naik sangat tinggi. Dari sebelumnya baru sekitar 240-an, saat ini sudah 3000, sehingga ini memberikan satu euforia karena ada potensi atau anggapan bahwa brand harusnya bisa mengikuti kenaikan dari saham Cuan yang sebelumnya juga baru IPO. Tapi tetap saja kita tidak bisa pastikan bahwa apakah benar nanti saham Brand yang akan IPO kenaikannya akan setinggi saham Cuan. Tapi karena Brand akan melakukan IPO, saham BRPT, saham Cuan dan TPA masih terus bergerak naik. Tapi untuk saham BRPT dan TPA di video ini saya tidak bahas karena baru beberapa hari yang lalu saya bahas kedua saham ini. Dan saham ini juga trennya masih bergerak trend. Nah untuk Cuan bisa kita lihat kenaikan tinggi hari Jumat kemarin, bisa kita lihat ini arah. Tapi untuk broker summary jika kita perhatikan ini malah distribusi. Dan asing yang sebelum terus masuk akumulasi hari Jumat juga melakukan distribusi. Jadi untuk Cuan kenaikannya memang sudah sangat tinggi, wajar apabila mulai distribusi atau terkena profit taking. Jadi apabila teman-teman baru mau FOMO saat ini, saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang. Walaupun Cuan memang saya lihat masih ada potensi untuk naik minggu depan menuju target terdekat di 3300 sampai target lebih jauh di sekitar 3500. Dan untuk teman-teman sudah hold saham ini dari harga bawah, untuk trailing stop saat ini menurut saya di harga 2800. Dan memang saat ini belum terkonfirmasi break 3000 dan apabila minggu depan melemah dan mengetes kembali 2800 selama masih kuat, Cuan masih layak untuk di hold. Atau untuk teman-teman yang malah sudah dapat saham Cuan di bawah harga 1000, trailing stop bisa di 2500 atau malah di harga 2000 untuk trailing stop karena harga yang teman-teman entry sudah sangat bawah dan saat ini masih profit walaupun turun ke harga 2000. Tapi untuk teman-teman yang belinya di harga 2000-an, mesti trailing stop di sekitar 2800 atau minimal di 2500. Jadi apabila minggu depan terkena koreksi, menurut saya masih sangat wajar karena hari Jumat kemarin walaupun ada akumulasi, walaupun ada kenaikan tinggi, ternyata ada distribusi. Sekarang saya akan coba update saham Dohit yang jika kita lihat secara tren juga sebenarnya masih uptrend, tapi hari Jumat ditutup turun 1% lebih ke 420. Dan saat ini jika kita lihat sebenarnya Dohit masih belum berhasil naik melewati harga 420. Ini masih berupa resisten walaupun hari Kamis Dohit sempat candle hijau dan berada di atas 420. Tapi ini belum terkonfirmasi break karena shadow masih menyentuh 420. Hari Jumat masih kembali ke 420. Tapi secara tren ini masih bergerak trend. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik dan berpotongan.
Dan untuk duit, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini terlihat memang ada sedikit distribusi, tapi asing jika kita pantau 4 hari terakhir masih masuk akumulasi saham duit. Jadi untuk duit, apabila teman-teman sudah punya saham ini, menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena secara trend ini masih uptrend. Selama masih kuat di atas garis EMA 50 saat ini sekitar 396, menurut saya duit masih ada potensi untuk sideways cenderung uptrend. Jadi sebelumnya juga bisa kita lihat duit gagal break 410, sempat melemah mendekati garis EMA 50, tapi masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Dan selama masih kuat di garis EMA 50, duit secara tren masih oke untuk di hold untuk tren jangka menengah. Dan untuk teman-teman yang ingin coba entry saham duit, sebaiknya menurut saya ini ada coba tunggu kembali di sekitar 410 yang merupakan support terdekat, atau lebih oke lagi apabila bisa dapat di sekitar 400 sampai garis EMA 50. Selanjutnya saya akan coba update lagi saham BNGA. Bisa kita lihat hari Jumat berhasil rebound dari support EMA 50. Jadi 1 minggu terakhir ini BNGA memang kembali melemah, gagal bertahan di atas harga 1700, sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi bisa kita lihat, selalu saya jelaskan, ini belum terkonfirmasi break pada hari Rabu, walaupun candle merah dan berada di bawah garis EMA 50, candle masih menyentuh sehingga ini belum terkonfirmasi. Hari Kamis masih ada shadow ke atas dan ini masih candle hijau sehingga ini juga belum terkonfirmasi break walaupun harga berada di bawah garis EMA 50. Dan hari Jumat terlihat bahwa BNGA berhasil rebound dari support EMA 50. Dan untuk support EMA 50 saat ini di sekitar 1655. Dan secara tren jangka menengah, BNGA masih oke karena masih bertahan di garis EMA 50 sehingga trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Walaupun untuk tren jangka pendek saat ini mulai sideways karena tertahan di resisten 1800. Dan garis EMA CD jika kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik. Untuk BNGA bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, asing juga masuk dengan jumlah besar. Jadi untuk BNGA menurut saya masih ada potensi minggu depan untuk lanjut naik menuju resisten sekitar 1800. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 sampai sekitar 1640. Apabila minggu depan ternyata BNGA masih kesulitan untuk naik menembus resisten 1800, bisa pertimbangkan untuk swing trade atau take profit dulu. Karena memang sebelumnya mencoba break 1800, BNGA gagal break dan mulai melemah. Atau hold saja terus selama garis EMA 50 ini tidak dilewati. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry saham BNGA, mau saya coba tunggu kembali di 1700 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Karena ingat walaupun hari Jumat kemarin naik 5% lebih, ini belum terkonfirmasi harga 1700 lewati. Karena saat ini 1700 masih berupa resisten. Dan sekarang saya akan coba update pergerakan saham BBRI yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih turun 0,92% ke 5.375. Dan saat ini BBRI sudah tidak uptrend karena sudah turun di bawah garis EMA 50 di harga 5.500. Dan jika kita lihat 1 minggu ini memang belum sempat menyentuh garis EMA 150 saat di harga 5.275. Dan saat ini BBRI masih mencoba untuk bertahan di harga 5.400. Jadi walaupun sempat harga berada di bawah 5.400, ini masih berupa support karena belum terkonfirmasi break. Dan garis EMA CD memang jika kita perhatikan masih bergerak turun. Untuk BBRI bisa kita lihat penurunan hari Jumat ini masih ada distribusi. Asing juga jika kita pantau 1 minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham BBRI. Walaupun 2 hari terakhir distribusinya sudah tidak sebesar 1 minggu terakhir ini. Dan 2 hari terakhir distribusinya masih kecil. Tapi tetap saja secara teknikal ini saat ini masih belum begitu oke. Apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya paling bagus ada coba tunggu kembali di sekitar 5.300 sampai garis EMA 150 untuk entry-nya. Itu akan lebih aman. Walaupun BBRI minggu depan berhasil naik kembali di atas 5.400, tapi terpantau mencoba untuk naik di atas 5.500 ternyata masih gagal naik, maka BBRI masih ada potensi untuk melemah. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin coba entry saham BBRI untuk trading, menurut saya paling aman ya coba wait and see dulu. Bisa entry apabila berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, itu akan lebih oke, berarti secara trend akan mulai uptrend lagi. Atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk entry di sekitar supportnya. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham BBRI di harga atas maupun harga bawah, selama masih kuat di atas garis EMA 150, BBRI masih bisa di hold karena selama masih kuat di atas garis EMA 150, BBRI belum terkonfirmasi downtrend, sehingga masih ada potensi untuk sideways atau malah rebound kembali.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.